Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Farel Satria Andrajit, kelas 7C, nomor absen 13. Saya akan menjelaskan tentang pengolahan bahan pangan sayuran segar menjadi makanan dan minuman. Peta materi. Pengolahan bahan pangan sayuran segar menjadi makanan dan minuman. A. Pengertian sayuran. B. Klasifikasi sayuran. C. Kandungan dan manfaat sayuran. D. Teknik pengolahan pangan. E. Pembuatan dan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. F. Penyajian dan pengemasan. Yang pertama adalah A. Pengertian sayuran. Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak, seperti gambar berikut ini. B. Klasifikasi sayuran. Pertama, berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan. Sayuran daun, leaf vegetable. Contoh, bayam, kangkung, sawi, kubis, dan lain-lain. Sayuran batang, stem vegetable. Contoh, asparagus, rebung, paku, dan seledri. Sayuran akar, root vegetable. Contoh, kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi jalar, dan ubi kayu. Sayuran polong. Contoh, buncis, kapri, kacang panjang, kacang merah, kedelai. Sayuran bunga, flower vegetable. Contoh, brokoli, kembang kol, kecombrang, dan bunga turi. Sayuran buah, fruit vegetable. Contoh, tomat, cabai, paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung, dan oyong. Sayuran ubi batang. Contoh, singkong, talas, ubi jalar, gadung, gambili, dan ubi bit. Sayuran umbi lapis, bulb vegetable. Contoh, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, atau bawang perai. Sayuran jamur, mushroom. Contoh, jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. 2. Berdasarkan pigmen yang dikandung. 1. Sayuran berwarna hijau terbentuk oleh klorofil seperti bayam, kangkung, seledri, daun melinjo, daun singkong. Kedua, sayuran berwarna ungu. Sayur yang juga mengandung antosianin, resveratrol, dan asam elagik seperti terong, kol ungu, kentang ungu, bawang, kemangi ungu, dan paprika ungu. Ketiga, warna kuning atau oranye berasal dari kandungan beta dan alfa karotin yang tidak akan berubah dengan pengolahan atau pH, seperti ubi jalar, wortel, labu kuning. 4. Warna merah atau biru disebabkan karena adanya zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air, seperti kubis merah, paprika, tomat, cabai. C. Kandungan dan manfaat sayuran. Yang pertama yaitu kangkung. Mengandung zat besi yang baik untuk menambah hemoglobin, bermanfaat mencegah dan mengurangi anemia, mengandung serat untuk mengatasi sembelit, dan ekstrak sayur kangkung baik untuk penyerapan kadar gula di dalam tubuh dan menghambat proses kenaikan kadar gula di dalam darah atau diabetes mellitus. Yang kedua yaitu jagung. Memiliki banyak serat sehingga dapat memperbaiki saluran pencernaan, mencegah wasir, sembelit,
dan juga menurunkan tingkat resiko kanker usus besar. Mengandung antioksidan yang bisa membantu merawat kulit agar tetap awet muda. Kaya akan mineral, memiliki kandungan zat besi, magnesium, serta fosfor yang tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tulang agar tetap sehat dan bisa meningkatkan fungsi ginjal. Yang ketiga yaitu wortel. Dapat mengatasi sembelit dari kandungan serat wortel yang dapat menaikkan volume feses sehingga memperlancar buang air besar. Dapat menyehatkan kulit. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Juga mempercepat penyembuhan luka dan peradangan yang disebabkan oleh virus. Dapat mengatasi hipertensi. Dapat menjaga kesehatan gigi. Dapat menurunkan resiko stroke dan kanker. Yang keempat yaitu bayam. Mengandung flavonoid yang memiliki sifat antioksidan dan anti kanker. Mengandung vitamin K yang tinggi dan mineral lainnya seperti magnesium, seng, tembaga, dan fosfor yang bermanfaat untuk melindungi pengeroposan tulang dan menguatkan tulang, serta berperan menjaga kesehatan fungsi otak dan sistem syaraf. Mengandung magnesium yang membantu dalam menjaga tekanan darah normal. Mengandung vitamin C dengan sifat alkalinitas yang memberikan manfaat antiinflamasi dan peningkatan sistem kekebalan tubuh. Teknik pengolahan pangan. Teknik dasar pengolahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat, antara lain teknik merebus atau boiling, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, teknik menyetup atau menggulai yaitu stewing, teknik mengukus atau steaming, teknik mendidih atau simmering, teknik mengetim. Yang kedua yaitu teknik pengolahan pangan panas kering, dry heat cooking, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, teknik menumis atau sautéing, teknik memanggang atau baking, teknik membakar atau grilling. Teknik pengolahan pangan lainnya, teknik mencampur, teknik menghaluskan atau jus buah, menyaring atau memeras. Pembuatan dan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Pertama, tahapan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan. Perencanaan antara lain A. Identifikasi kebutuhan, B. Ide atau gagasan. Pelaksanaan antara lain A. Persiapan bahan dan alat, B. Proses pembuatan. Penyajian dan pengemasan, evaluasi. Tahapan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi minuman kesehatan. Perencanaan A. Identifikasi kebutuhan, B. Perencanaan fisik. Pelaksanaan antara lain A. Persiapan bahan dan alat, B. Proses pembuatan, penyajian dan pengemasan, dan evaluasi. F. Penyajian dan pengemasan. Penyajian ataupun kemasan memegang peranan penting dalam usaha makanan dan minuman. Selain rasa dan penyajian, kemasan akan menjadi daya tarik konsumen agar menjadi pelanggan. Penyajian dan kemasan untuk makanan yang biasa digunakan terbuat dari kertas, plastik, styrofoam, ataupun rantang.
Penyajian dan kemasan minuman kesehatan juga tidak jauh beda dengan penyajian dan kemasan minuman segar yang pada prinsipnya juga menggunakan bahan yang sama. Bahan pengemasan yang dimaksud ada yang terbuat dari plastik, kaca, dan styrofoam. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.